Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Winastri Lainu. Saya dari program studi Bahasa Inggris semester 2 Universitas Khairun Kota Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan ciri hakiki bahasa. Bahasa adalah salah satu simbol yang memiliki makna atau arti yang diucapkan oleh manusia secara lisan maupun tulisan. Menurut Harimurti Krida Laksana 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi guru. Yang artinya, bahasa itu bisa kita saling berinteraksi secara luas antara satu sama lain, dan juga kita dapat mengenali banyak orang, termaksud diri kita sendiri. Oke. Sifat bahasa. Di dalam bahasa memiliki sifat-sifat sebanyak 11, yaitu 1. Bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem yang dimaksudkan ini adalah bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Karena disusun dari unsur dan komponen, bahasa dapat dipelajari oleh siapapun yang memang ingin mempelajarinya, karena bahasa itu sendiri sebagai sistem yang terbentuk secara sistematis dan sistemis. Dikatakan sistemis karena terbentuk oleh sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan morfologi. Yang kedua, bahasa sebagai perlambang. Seperti disebutkan oleh beberapa ahli, yaitu bahasa sebagai lambang ataupun simbol. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini sebagai kajian ilmu semiotika atau semiologi. Kemudian, simbol atau lambang ini dipelajari oleh pakar-pakar sosiolog dengan turunan istilah seperti ada istilah gestur, sinyal, simptom, dan masih banyak lagi. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan, bicara dengan kode, hanya dengan kode singkat. Lawan bicara pun sudah paham maksud perlambang yang kamu sampaikan, tanpa harus menjelaskan secara panjang lebar. Contohnya seperti simbol yang berada di lampu merah. Di situ sudah terdapat lampu yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Merah yang artinya stop, hijau yang artinya jalan, dan yang kuning merupakan lambang dari hati-hati dalam berkendara. Seperti itu. 3. Bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Memuat makna. Meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna berfaedah. Setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Sementara untuk karya tulis, karya sastra tertulis maupun secara lisan, bahasa yang digunakan syarat akan makna. Nah, ciri bahasa yang memiliki makna berwujud morfem, kata frase, kalimat, wacana, dan klausa atau yang sering disebut dengan tingkatan linguistik. 4. Bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa. Bahasa bersifat konvensional. Bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambangan yang sudah ada. Jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna yang terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Contoh konsep bahasa konvensional tentang kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Jika diubah dengan lambang lain akan terkesan aneh, dan jika terjadi pelanggaran atas konsep tersebut, maka dapat menimbulkan kekacauan komunikasi. 5. Bahasa itu sistem bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Setidaknya dari fon dan fonem diucapkan ditangkap oleh gandang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. 6. Bahasa itu bersifat arbitrer.
Bahasa yang bersifat arbitrer adalah bunyi yang ditimbulkan secara acak. Bisa berbentuk sembarang bunyi atau simbol. Misalnya nama hewan, kuda. Di Jawa tidak disebut sebagai kuda, tetapi disebut jarang. Contoh lain selain kuda yaitu kursi. Kursi dalam bahasa Indonesia, sementara di bahasa Inggris, kursi adalah chair. Jadi, seperti itu. 7. Bahasa bersifat produktif. Sifat bahasa sebagai produktif, maksud dari kata produktif yaitu bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Bahasa memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Demi menghasilkan bahasa yang produktif, dibutuhkan seni menulis, seni mengembangkan, dan mengutarakan imajinasi. 8. Bahasa bersifat unik. Jika kamu memperhatikan hakikat bahasa itu unik, apalagi jika melihat diri bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda. Tentu saja memiliki arti yang unik-unik. 9. Bahasa bersifat universal. Selain unik, hakikat bahasa bersifat universal. Jadi, bahasa yang bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Bahasa ibu merupakan bahasa yang terdapat dari suatu daerah itu sendiri, yang diciptakan oleh daerah itu sendiri. Contohnya seperti bahasa Buton dengan bahasa Jawa itu kan memiliki arti yang berbeda. Bahasa memiliki variasi. Hakikat bahasa dari segi sifat memiliki variasi yang beragam. Bahasa daerah orang Ternate dan bahasa daerah orang Tidore tentu saja itu berbeda, meskipun mereka dalam satu provinsi yang sama. Mereka memiliki ciri khas masing-masing dalam berbahasa dan keberagaman yang luar biasa dalam bahasa itu sendiri. Bahasa untuk mengidentifikasi sosial. Salah satu sifat bahasa yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat dari logat bahasanya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya tadi, bahasa memiliki variasi yang berbeda. Bahasa saat kita mengunjungi ibu kota dengan mendengar percakapan menggunakan bahasa Tidore, maka bisa jadi mereka adalah orang dari Tidore. 1. Keumuman. Apa saja yang biasa dianggap umum dalam berbahasa? Yuk kita simak poin-poinnya. Pertama, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Vokal merupakan huruf yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan huruf lain. Contohnya A, I, U, E, dan O. Selebihnya dari huruf A, I, U, E, O adalah huruf konsonan, yaitu huruf yang dapat berdiri yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki bantuan oleh huruf lainnya. Contohnya B. Di situ kan tidak hanya ada huruf B-nya, tapi ada juga tambahan dari huruf lain yaitu E. B dan E jadinya B. 2. Bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang. Misalnya kata ganti orang pertama, kata ganti orang ketiga. Dan masih banyak lagi. Ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. 4. Tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Ciri khusus ini sendiri dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bahasa mengalami konjugasi dan deklinasi. 2. Adapun bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Sepertinya memanggil. Di situ kan ada imbuhan me. 3. Bahasa memiliki bahasa profesi maupun 3. Bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.